Sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat beribadah dan bersekutu di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini melalui radio, video, internet, dimanapun saudara-saudari berada, kami mengucapkan selamat bersekutu dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersama kita akan mulaikan ibadah kaum muda remaja kita pada sore hari ini. Dengan kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 301, Yesusku menyembahmu. Kembali dari atas yang undang tempat bagi berdiri. Kemuliaan pulihkan hatiku, Yesus. Kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Doa pembukaan kami serahkan pada Bapak Tuhan. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Berterima kasih untuk perpanjangan umur, kesehatan, terlebih kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami kaum muda remaja bisa datang kepadamu pada sore malam hari ini, bisa memuji, membesarkan namamu, bisa menyembah Engkau, bisa beribadah melayani Tuhan. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini Tuhan, Engkau sedang memindahkan kami dari suasana kutukan dunia ini kepada suasana surga Tuhan. Engkau sedang menggarap kerjakan hidup kami dari manusia daging yang binasa, manusia darah daging yang binasa, menjadi manusia baru, manusia rohani yang bisa hidup kekal bersama Engkau selamanya. Dari kegagalan-kegagalan, Engkau sedang menolong kami untuk menjadi kehidupan kaum muda yang berhasil dan indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pelayanan kami dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah kekurangan-kekurangan kami, ketidaklayaan kami. Sucikan oleh darah-Mu dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat, kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang ada di jalan Suprapto 2 ABC Medan, yang ada di dalam negeri, luar negeri, semua yang mengikuti siaran langsung, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji di jalan WR Supratman 4 Surabaya juga. Engkau urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan,
tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi, jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong semuanya. Demikian saudara-saudara kami dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian juga yang sedang memanfaatkan libur ke luar kota, luar pulau, luar negeri dan lain, Engkau juga jaga lindungi dan bisa kembali ke Malang dengan selamat, bisa kembali beribadah melayani Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet, juga Tuhan, listrik, AC semua Engkau lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, tak lupa juga kami menyampaikan selamat datang pada saudara-saudari kaum muda remaja yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian tambahan nomor 72, Kuasanya Membangkitkan. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya membangkitkan. Tetap kita akan pujikan pujian ini kembali dari atas dengan tempo yang lebih cepat. Kami mengundang bersama kita bangkit berdiri. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan.
Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 36, Kalau Bunyi Sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau perang tebusannya berkeliling tanah, kalau namaku dipanggil Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Baik, yang kedua. Pada hari yang mulia itu semua saling berteman dalam tempat yang bermana. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil Tuhan. Kami undang bersama kita berdiri. Sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kembali bait yang kedua. Pada hari yang mulia itu semua saling berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tetap kita akan naikkan pujian ini kembali dari bait yang ketiga. Kemudian tempat di depan kami sediakan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah saudara-saudari alami. Biarlah tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti waktu habis, agar yakinlah aku, kalau namaku dipanggil Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kembali bait yang ketiga. Harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam. Harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti waktu habis, agar yakinlah aku, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi
sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Terusnya sekali lagi. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Tetap masih saya buka kesempatan untuk bersaksi. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 22, Ada Satu Sobatku. Bersama kita bangkit berdiri kembali. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kembali dari atas, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tetap masih saya buka kesempatan ruang kesaksian. Sambil menunggu, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 53, Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari, dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih-Ku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
yang tiada pernah berhenti. Kembali dari atas, betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Tanpa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita angkat tangan kita. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Hati Hamba. Kemudian nanti kami berikan kesempatan pada vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang
Puji Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman pengajaran benar, firman penggembalaan yang sanggup menjadikan kita kuat dan teguh hati, tetap menyembah Tuhan, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, sampai kita disempurnakan sama seperti Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kita yang terakhir untuk menyambut firman Tuhan dari nyanyian yang berjudul Tuhan Pasti Sanggup. Hatimu
kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti arah padanya. Tuhan pasti sanggup. Bersama kita bangkit berdiri. Mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kembali dari atas, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti arah padanya. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti percaya, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi, Tuhan pasti sanggup. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Percaya, Dia tak tinggalkanmu. percayalah, Percaya, Dia tak tinggalkanmu. haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan. Terbukti Engkau masih menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Sebab kami percaya lewat kekuatan firman-Mu Engkau sanggup mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami Tuhan. Mengubahkan hidup kami sampai sempurna dari manusia berdosa menjadi sempurna seperti Tuhan. Untuk menolong kami, untuk menghapus air mata kami, untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, firman yang sanggup melakukan semuanya dalam hidup kami, bahkan mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba, untuk mampu menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Dan urapi pula kami kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Kau urapi semua, baik di jalan WR Supratman 4 Surabaya, di jalan Suprapto 2 ABC Medan, baik di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun mereka berada, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman,
bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu sama untuk menjamah kami, untuk mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya bisa menyembah-Mu hari-hari ini, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, ibadah pelayanan kami Tuhan, menyerahkan masalah-masalah kami, air mata kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bahagia dalam tangan-Mu yang mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Engkau tidak pernah menipu kami semua Tuhan. Terima kasih, dan kami yakin tidak ragu sedikit pun akan janji-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu dimanapun berada saat ini, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan, satukanlah kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, supaya segera kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Dimanapun kaum muda remaja berada saat ini, baik yang mendengar lewat siaran langsung, semuanya kuasa Tuhan sama, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Tuhan menjamah kita di mana kita berada. Puji Tuhan, kita membaca dalam Injil Lukas pasal 9. Ini firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Sabtu secara berurutan. Kita sudah belajar Lukas 1 ayat 1. Dan pada malam ini kita berada pada Lukas 9 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Lukas 9 ayat 7 sampai 9. Sudah beberapa kali kita baca. Jangan bosan, kalau firman diulangi, jangan bosan. Kalau bosan itu berarti tidak makan. Tapi kalau firman itu menjadi makanan bagi kita, kita tidak akan pernah bosan. Diulang berapa kali pun tidak pernah bosan. Seperti makan nasi tidak pernah bosan. Dari kecil sampai tua tidak pernah bosan. Tuhan menolong kita semua. Kita berada pada ayat yang ke-9 bagian akhir sekarang. Ayat 9 bagian akhir. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya, sudah diterangkan Sabtu yang lalu. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Nah ini, jadi Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Nah ini suatu yang luar biasa. Ini Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus. Itu terutama dalam Lukas 9 ini kita masih ingat. Lukas 9 ini dalam susunan tabernakel menunjuk meja roti sajian. Meja dengan 12 roti. Ada dibagi menjadi 2 susun. 6 roti, 66 itu 66 buku dalam Alkitab. Jadi Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Dapat bersekutu dengan Yesus. Persekutuan dengan Yesus adalah persekutuan di dalam firman Allah. Firman pengajaran yang benar. Itulah Alkitab dengan 66 buku. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Alkitab dengan 66 buku. Ini persekutuan dengan Yesus. Herodes itu gambaran manusia yang jahat. Ya, seringkali digambarkan juga setan, manusia yang jahat. Jadi Herodes berusaha untuk dapat bertemu Yesus. Artinya sejahat-jahatnya
manusia di dunia ini ada kerinduan untuk bersekutu dengan Yesus. Ini yang harus kita pegang. Jadi sejahat-jahatnya manusia di dunia ini, saudara, masih ada kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, untuk mendengarkan firman Allah. Ada kerinduan. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Jadi perkataan ini merupakan kesempatan besar bagi kita. Kesempatan besar bagi kita, siapapun kita, apapun keadaan kita, untuk selalu bisa mendengar firman Tuhan. Untuk selalu bersekutu dengan Yesus, selalu mendengar firman Tuhan. Semacam malam hari ini. Biar kita orang jahat, orang gagal, orang najis, orang apa. Tuhan buka kesempatan. Amin. Tuhan buka kesempatan. Jadi ini artinya saudara, kesempatan. Ini suatu kesempatan. Kesempatan yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Apapun keadaan kita jahat, najis, masih bisa bersekutu dengan Yesus. Masih bisa diberi kesempatan mendengarkan firman Allah. Itu saudara. Tapi juga kesempatan yang lain. Kalau kita sudah bersekutu dengan Yesus, mendengar firman. Nah, sementara orang yang jahat, yang najis masih ingin mendengar firman. Kesempatan bagi kita. Kesempatan luas, besar bagi kita untuk menyaksikan tentang Yesus. Menyaksikan firman Allah. Amin. Jago menyaksikan firman Allah kepada mereka semua. Sebab manusia jahat pun masih ingin mendengar firman. Apalagi yang baik. Dan lain-lain. Itu kesempatan luas bagi kita. Untuk bisa menyaksikan firman Allah yang sudah bekerja dalam kehidupan kita. Firman Allah yang sudah menolong dalam kehidupan kita. Sayang sekali tadi kesempatan bersaksi tidak digunakan. Saudara, sayang sekali. Saudara, mestinya ini akhir dari semester, ya, akhir dari selesai sekolah. Nah, bisa mungkin sudah rapotan belum? Ya, bisa naik kelas, bisa lulus, itu suatu anugerah Tuhan itu. Bisa disaksikan, siapa tahu di antara kita kaum muda ada yang kehidupan yang gagal, yang putus asa. Mungkin malam ini terakhir aku datang ke gereja, sudah itu tidak mau lagi. Nah, tapi mendengar kesaksian, wah saya ditolong. Ya, mungkin dulu pernah gagal, sekarang ditolong, dia semangat lagi. Nah ini, kalau kita tidak bersaksi, satu, berhutang darah. Gitu. Kedua, tidak akan mendapat lagi pertolongan Tuhan. Sudah cukup. Sudah cukup. Saudara, tidak akan ada lagi kelanjutan dari pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sudah cukup sampai di situ, sudah puas kita. Tapi kalau kita bersaksi ini, tandanya kita berlimpah terus. Terus Tuhan akan mengadakan, saudara, akan bekerja dengan kuasa firman-Nya dalam kehidupan. Mungkin kita najis bisa jadi baik. Mungkin kita gagal jadi baik. Terus bekerja terus dalam kehidupan kita. Nah ini, ayo kesempatan. Dua kesempatan besar. Kesempatan pertama untuk mendengar firman. Siapapun kita, apapun keadaan kita bisa mendengar firman. Tuhan buka kesempatan. Kesempatan kedua kita bisa bersaksi. Bersaksi tentang pekerjaan firman Allah. Bagaimana firman Allah sudah bekerja dalam hidup kita secara rohani, secara jasmani. Ayo kita saksikan. Supaya pekerjaan firman dalam hidup kita terus berkelanjutan. Sampai kita sempurna seperti dia. Saksikan. Ya, semoga kita mengerti. Ini istilah Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Bersekutu. Itulah bersekutu di dalam firman Allah sekarang. Kalau dulu memang Herodes mau ketemu Yesus masih dalam bentuk manusia, wujud manusia. Sekarang Yesus dalam wujud firman Allah ini. Kita bertemu dengan Yesus. Ya, semoga kita mengerti. Nah, coba kita lihat. Apakah berhasil Herodes ini bersekutu dengan Yesus? Ya, di dalam Markus 6 ayat 17 sampai 20. Markus 6 ayat 17 sampai 20. Markus 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Ya. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes Pembaptis ini, dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Mengambil istrinya orang. Ya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes
Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Nah, berhasil tidaknya Herodes atau kita bersekutu dengan Yesus? Nah, itu ditentukan saat-saat kita mendengar firman Allah. Terutama firman yang keras tadi. Yang menegur Herodes, tidak peduli dia raja. Nah, itulah kekuatan pedang firman. Firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang beronda. Tidak peduli ada raja, tidak peduli ada siapapun. Pedang itu bekerja untuk menunjukkan dosa-dosa itu. Nah, sekali lagi, ya, keberhasilan untuk bersekutu dengan Yesus ditentukan saat-saat mendengarkan firman Tuhan. Saat mendengar firman. Nah, bagaimana Herodes? Herodes senang mendengar firman Allah dan mengerti firman Allah. Dia senang waktu dengar itu berarti mengerti. Herodes senang mendengarkan firman Allah dan mengerti firman Allah, tetapi sayang, hatinya selalu terombang-ambing, bimbang oleh suara asing. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau telinga satu mendengar firman, telinga satu mendengar suara asing, bimbang terus dan jatuh. Eutikus itu duduk di jendela. Satu mendengar Paulus berkhotbah firman Allah, satu mendengar suara di luar. Mungkin suara angin berdesik dan lain-lain, angin gosip mungkin. Oh, enggak pernah dengar gosip, Om. Tapi di apa itu? BBM. Apa BBM itu? BBM atau apa itu? Ya, wah, lihat gosip. Ah, dengar satu firman, dengar satu suara asing, Eutikus jatuh. Bukan maju, jatuh. Terombang-ambing terus. Sampai jatuh. Herodes begitu. Dia senang mendengar firman, ngerti mendengar firman. Tapi sayang hatinya terombang-ambing, bimbang oleh suara asing. Suara asing bisa dari luar. Suara asing bisa dari luar. Yaitu yang jelas paling keras suara istrinya. Wah, itu. Hati-hati orang dekat dengan kita. Seringkali menyesatkan. Suara asing dari luar. Yaitu paling keras pasti suara istrinya. Karena istrinya ngamuk sekali kepada Yohanes. Ngamuk betul karena ditegur nikahnya salah. Marah dia, dendam dia. Pasti dia pengaruhi suaminya. Begini, begitu, begini. Oh, iya ya. Nah, kalah dengan suara asing. Suara asing dari luar. Suara istrinya, suara Herodias, ya itulah gosip-gosip yang tidak benar. Ya, gosip-gosip yang tidak benar. Suara-suara kepahitan hati dan lain-lain. Nah, ini suara hasutan dan lain-lain. Hati-hati. Saat-saat kita senang dengar firman, tapi kemudian kita buka telinga, dengar hasutan, dengar gosip yang tidak benar, akhirnya terombang-ambing. Terombang-ambing. Nggak bisa terima firman. Ini dari luar. Dan juga ajaran-ajaran palsu. Ajaran palsu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan tidak boleh, ajaran sekarang boleh. Boleh. Nah, mulai dengan kawin cerai. Nah, ini ya, Alkitab bilang tidak boleh, sekarang hamba Tuhan boleh. Nah, ini ajaran palsu. Ya. Lebih lanjut, homoseks, lesbian, sekarang masuk di gereja. Nah, ini contoh-contoh ajaran palsu. Hati-hati, tinggal satu nanti. Kawin mengawinkan itu boleh, seks bebas kalau gereja sudah boleh ya Tuhan sudah datang. Sudah terakhir. Sudah terakhir. Nah, ini ya, contoh ajaran-ajaran palsu. Yang Alkitab bilang tidak boleh, dengan segala cara boleh. Nah, itu suara ular, ajaran palsu. Tuhan bilang semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya, cuma satu. Tidak boleh. Ular bilang buah pohon tidak boleh dimakan. Yang satu itu yang boleh. Loh, inilah ajaran palsu. Ajaran palsu, tidak sesuai dengan Alkitab. Harus tegas kita. Kemudian suara asing dari dalam. Dari dalam. Yaitu suara daging.
Ngamuk juga Herodes ini. Aku raja ya. Aku punya kedudukan. Ditegur. Tidak halal kamu mengambil istri seorang. Nah itu suara daging dari dalam. Suara daging dari dalam yang menolak firman Allah yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Suara daging dari dalam ini suka dipuji. Ya, biarpun istrinya 2, kalau pendeta yang memuji, dahsyat saudara, luar biasa, korbannya banyak, luar biasa dipakai. Biar istrinya 2 senang dia. Tapi coba kalau menunjuk dosanya, tak boleh istri 2, ngamuk seperti Herodes. Itu suara daging. Itu suara daging. Mau dipuji terus. Mau dipuji. Tidak mau ditegur. Tidak mau dinasihat. Suara daging. Hati-hati. Saya kaum muda hati-hati. Sudah dipuji-puji biar salah. Dipuji-puji. Hatinya bengkak. Kepalanya besar. Nah, itu saja. Bengkak semua. Seperti waktu Rasul Paulus selamat dari pelayaran, ditimbus gelombang kapalnya. Nah itu, dia sampai di pulau Malta, ada banyak ular di situ. Banyak orang digigit ular. Ada yang disentri, ada yang bengkak. Nah, itu digigit ular, itu bengkak. Penyakit bengkak. Ya. Bengkak, hatinya bengkak. Kepalanya bengkak. Kalau hati bengkak berarti marah. Kalau kepala bengkak, bangga sekali. Siapa saya? Nah, itu. Tapi kalau ditegur, firman, ngamuk. Nah, ini kaum muda seringkali. Suara daging. Seperti Herodes. Seperti Herodes. Marah dia. Nah, ini suara dari dalam. Hati-hati. Nah, jadi karena Herodes mestinya senang mendengar firman. Ngerti dia. Ya, benar ya. Betul ini ya. Tapi karena ada suara asing dari luar, suara asing dari dalam, suara yang menolak firman, menjadi bimbang terus. Karena bimbang, maka Herodes tidak berani, tidak bisa melakukan firman Allah, tidak bisa praktek, cuma senang dengar. Iya ya, senang. Tapi ada suara ini, ada suara ini. Dia tidak bisa praktek, tidak ada keberanian untuk melakukan firman Allah. Ya, bimbang terus. Karena bimbang maka Herodes tidak berani. Tidak bisa melakukan firman, praktek firman Allah. Sehingga mempertahankan dosa-dosa. Nah ini. Mempertahankan yang salah. Mempertahankan dosa-dosa secara pribadi. Dipertahankan. Mempertahankan dosa-dosa dalam nikah. Yang haram. Yang tidak halal. Nah, hati-hati, kaum muda ayo dosa-dosa pribadi apa? Suka berdusta, suka nyontek, suka ini ayo. Nah ini, mau bersekutu dengan Yesus atau tidak? Mau bersekutu dengan Yesus atau tidak? Mau terima firman atau tidak? Kalau masih mempertahankan dosa-dosa pribadi ini, ya tidak bersekutu dengan Yesus, tidak ada firman. Tinggal pilih, dalam hati ini mau firman atau mau yang lain. Kalau firman itu bersekutu dengan Yesus. Kalau yang lain dosa-dosa, Yesus tidak ada lagi di situ. Sampai dosa-dosa dalam nikah yang haram, yang tidak halal. Saya belum menikah, ya bergaulnya hati-hati. Nah, kalau kami yang menikah ya dijaga perselingkuhan dan seperti tadi itu kawin cerai dan lain-lain. Nah, kaum muda yang belum menikah jaga pergaulan, jaga nikahnya. Jaga nikah itu kaum muda mulai dengan taat pada orang tua. Jaga nikah terhadap orang tua. Taat pada orang tua. Kalau tidak taat, najis nikahnya. Tidak halal, haram. Itu sikap nikah kaum muda sekarang kepada orang tua. Taat dengar-dengar. Nah, kalau diberkati Tuhan, sudah cukup dewasa, masuk masa bergaul, berpacaran, hati-hati. Jaga kesucian. Jangan yang tidak halal. Jangan yang haram, jaga. Kalau haram, ya tidak ada Yesus, tidak ada firman. Bergaul, pacaran, tunangan, dan ayo. Hati-hati, jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, tidak ada firman, tidak ada Yesus. Gagal bersekutu dengan Yesus. Semoga kita mati. Juga Herodes ini mempertahankan, akhirnya karena dia timbang-timbang terus. Firman mengatakan begini.
Istriku mengatakan, kasihanlah istriku ini. Masa dia dihina, di depan orang aku dihina. Wah, terus berkecamuk. Akhirnya dia mempertahankan keinginan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Lebih baik saya bunuh beres. Keinginan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Sekarang bagi kita kebencian-kebencian. Nah, tidak boleh lagi. Kebencian-kebencian, iri hati, dendam, kaum muda tidak boleh ada. Nah, kalau hati pikiran kita diisi kebencian, dendam, tidak ada roti, tidak ada firman. Tidak ada firman. Tidak ada Yesus di situ. Ya, kebencian-kebencian mulai di rumah tangga, hati-hati. Masa seorang anak benci pada orang tuanya, wah ini bagaimana? Bagaimana bisa bergaul dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus? Tidak bisa. Kakak dengan adik membenci, wah bagaimana? Iri hati, dendam. Nah, di dalam penggembalaan, ya, nah, semuanya. Tuhan tolong kita semua. Ya, Tuhan tolong kita. Ayo semuanya. Diperiksa hati, jangan seperti Herodes. Karena bimbang dia tidak sanggup mempraktekkan firman. Sama dengan menolak firman. Mendengar A, yang dilakukan B. Ya, itu menolak firman. Satu. Akhirnya dia mempertahankan dosa secara pribadi. Dosa-dosa dalam nikah. Sampai kebencian-kebencian. Keinginan untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Akibatnya. Akibat sikap negatif terhadap firman Allah. Firman pengajaran yang keras. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Ya, akibatnya bagaimana yang dialami Herodes. Ya, akibat sikap negatif terhadap firman Allah atau firman pengajaran yang keras. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Maka Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Memenggal kepala. Dalam Injil Matius 14. Dan menaruh di atas talam. Ditaruh di atas talam. Ya, jadi ini karena sikap negatif terhadap firman Allah, pedang firman. Ya, itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang keras. Maka Herodes salah main pedang. Yaitu memenggal kepala Yohanes. Dan ditaruh di sebuah talam. Nah, jadi persembahan ini. Ya, memenggal kepala Yohanes dan ditaruh di sebuah talam. Itu boleh saya tunjukkan ayatnya supaya jelas. Matius 14 ayat 11. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu diberikan kepada gadis itu dan membawanya pada ibunya. Di sebuah talam. Baki kalau di sini mungkin ya. Talam, baki. Begitu. Ya, ditaruh di situ. Artinya sekarang arti rohani. Kalau dulu betul-betul Herodes karena sikapnya tidak baik, sikap negatif terhadap pengajaran yang benar, pedang firman yang tajam itu. Nah, ada firman penginjilan ya, untuk membawa orang berdosa percaya Yesus, bertobat, baptisan. Nah, itu penginjilan. Saya bukan keturunan orang Kristen, bukan keturunan hamba Tuhan. Nah, lewat penginjilan saya bisa percaya Yesus, diselamatkan sekeluarga saya. Ya. Tapi sesudah itu jangan itu susu, penginjilan itu susu. Untuk anak kecil, baru lahir anak kecil. Setelah itu harus ada makanan keras, firman yang lebih tajam dari pedang. Ini yang banyak ditolak. Banyak orang mengenal Yesus, oh terima kasih, Yesus menyelamatkan, Yesus baik, Yesus memberkati, Yesus tabib, Yesus. Tapi, kalau Yesus bicara yang keras, 5.000, 4.000 orang diberi makan, itu penginjilan. Begitu Yesus berkata keras, lari semua. Tinggal 12. Itu pun satu lari lagi, Yudas. Nah, ini banyak terjadi nanti. Sikap seperti Herodes. Orang percaya Yesus, kami hamba Tuhan, percaya diberkati, tapi menolak pedang. Menolak pedang. Firman yang menunjuk dosa-dosa. Oh, aku ini gembala. Aku ribuan. Wow, ditusuk pedang, gak mau. Gak mau. Marah. Nah, ini seperti Herodes. Baik. Kaum muda, oh aku pintar. Wah, aku tanpa tes, ranking. Wah, datang di gereja ditusuk-tusuk. Nggak mau. Seperti Herodes. Nah, akibatnya dulu Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis, taruh di sebuah talam. Artinya sekarang, arti rohaninya. Jadi Alkitab ini bukan cerita biasa, bukan hanya sejarah, dipelajari sejarahnya, bukan. Tapi nubuat yang akan terjadi di akhir zaman.
menjelang kedatangan Yesus. Artinya yang pertama, jika hati pikiran itu talam, meja roti sajian tadi, meja kehidupan kita talam, jika hati pikiran tidak diisi, jika hati pikiran manusia atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan tidak diisi roti dari surga, firman pengajaran yang benar, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, maka akan diisi 12 keinginan jahat najis. Kalau tidak diisi roti dari surga tadi, meja roti sajian 12 roti disusun menjadi dua susun masing-masing 6 buah. Nah, itu meja roti sajian. Meja itu hati pikiran kita. Roti itu firman. Jadi kalau meja hati pikiran, talam hati pikiran, tidak diisi roti dari surga, 12 roti dari surga, firman pengajaran yang benar, Alkitab, maka akan diisi 12 keinginan jahat najis. Markus 7, 21 mulai. Markus pasal 7 ayat 21 mulai. Yang diisi ini. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat. Saya satukan hati dan pikiran yang jahat. Kalau tidak ada firman ya hati pikiran jahat seperti Herodes. Talam kepala Yohanes yang ditaruh di talam. Itu hati pikiran jahat. Yaitu 1, percabulan. 2, pencurian. 3, pembunuhan. 3, pembunuhan. 4, perzinahan. 5, keserakahan. 6, kejahatan. 7, kelicikan. 8, hawa nafsu. 9, iri hati. 10, hujat. 11, kesombongan. 12, kebebalan. Bebal tidak bisa dinasihati. Tidak bisa ditegur. Itu bebal, itu puncaknya roh jahat, roh najis itu sudah tidak bisa dinasihati, ditegur, dinasihati tidak bisa. Seperti Herodes, keluarga Herodes. Ya, keluarga Herodes tidak bisa dinasihati. Ini diisi 12, 22 sudah tadi. Ya, hujat 23. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Menajiskan. Jadi saya ulangi. Herodes sikap negatif terhadap pengajaran yang benar, pedang firman. Maka dia memenggal kepala Yohanes dan meletakkan di atas sebuah talam. Artinya sekarang kepada kita. Kalau hati pikiran, jika hati pikiran manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan tidak diisi 12 roti dari surga. Firman pengajaran yang keras, makanan keras. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Maka pasti akan diisi 12 keinginan jahat najis. Hati pikiran ini remote hidup kita yang menentukan hidup rohani kita. Ya ini hati pikiran. Bagaimana? Kalau hati pikirannya A ya semua A. Hati pikiran B, B. Hati pikiran jahat ya jahat semua. Maka maka perbuatan dan perkataannya jahat dan najis. Sehingga seluruh hidupnya jahat dan najis. Seperti Herodes. Jahat dan najis. Ini pengertian pertama. Herodes memenggal kepala Yohanes dan ditaruh di talam. Meja talam. Meja mestinya diisi roti. Rotinya disingkirkan, dia tidak mau. Wah, terlalu keras firmannya, terlalu lama, terlalu. Padahal daging yang terlalu lama. 1,5 jam dengar firman terlalu lama. Coba bergosip kaum muda. 3 jam masih jangan pulang dulu, kacangnya masih ada. Nah, ini. Tadi baru melinju. Ya. Ini nanti kacangnya masih. Sudah kacangnya habis 5 jam, tunggu dulu masih ada es krim. Ayo. Nah, itu. Jadi bukan firman yang keterlaluan, bukan Tuhan, daging yang keterlaluan. Daging yang keterlaluan. Ya, daging keterlaluan. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini ayo hati-hati. Sikap yang salah terhadap firman menentukan nasib. Seperti Herodes betul-betul hati pikirannya hanya diisi 12 keinginan jahat najis. Sehingga seluruh perbuatan jahat najis. Seluruh hidupnya jahat najis dan akan dibinasakan. Tidak bisa bersekutu dengan Yesus. Jahat najis tidak ada persekutuan dengan Yesus. Yesus itu benar dan suci. Tidak ada persekutuan. Kemudian arti kedua. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius
3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini apa kesukarannya? Sukar berubah. Tidak bisa berubah manusia ke arah yang baik, tidak bisa. Satu, manusia akan mencintai diri sendiri. 1, menjadi hamba uang. 2, mereka akan membual. 3, dan menyombongkan diri. 4, mereka akan menjadi pemfitnah. 5, mereka berontak pada orang tua. Nah ini kaum muda. Di gereja baik-baik, di rumah memberontak pada orang tua. Ini yang gawat. 7, tidak tahu berterima kasih. 8, tidak memperdulikan agama. Bukan ateis. Tidak memperdulikan agama, bukan ateis. Sebab nanti ini orang beribadah. Kalau ateis tidak beribadah. Loh apa lalu tidak memperdulikan agama? Mencampur aduk agama. Mempelajari agama lain. Inilah suatu. Betul-betul menghina Tuhan. Sangat menghina Tuhan. Kalau baca di kitab Ulangan. Kalau kamu masuk tanah Kanaan. Jangan cari tahu. Jangankan belajar, cari tahu, jangan ilah mereka, ibadah mereka, jangan. Sekarang malah belajar. Wah, betul-betul ini manusia darah daging. Menghina Tuhan, betul-betul. Terus lagi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. 10, suka menjelekkan orang. 11, tidak dapat mengekang diri. 12, garang. 13, tidak suka yang baik. 14, suka mengkhianat. 15, tidak berpikir panjang. 16, berlagak tahu. 17, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti. Tidak taat. 18, siapa mereka ini? Orang yang 18 tabiat daging. Siapa? Oh, kasihan orang di luar Yesus. Enggak. Kita seringkali mengatakan kasihan orang di luar Yesus. Kasihan juga yang di dalam Yesus. Yang enggak benar. Yang jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan tapi enggak benar. Kasihan, lebih kasihan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ini hamba Tuhan semacam saya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan semacam saudara, semua. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Nah, inilah suku. Jadi apa? Kalau menolak firman, suku tidak mengalami pembaruan itu. Orang beribadah, melayani, tetapi menolak kuasa ibadah. Kuasa ibadah itu kuasa firman, pengajaran yang benar. Pedang firman. Setiap Yesus masuk bait Allah, saudara baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setiap Yesus masuk bait Allah mengajar. Nah ini yang ditolak. Termasuk salib. Pengajaran dengan salib satu. Sebab pedang menusuk kita, sakit daging salib. Yang ditolak sekarang itu. Ya, apalagi kebaktian kaum muda, tidak usah firman. Kalau bisa biar seneng kaum muda. Kalau perlu dibuat posisi seperti di mana yang kaum muda seneng itu. Di dunia di mana. Mungkin seperti di diskotik di mana seneng. Tidak usah firman. Biar datang. Datang tapi nasibnya ini. Seperti ini nasibnya. Tragis. Karena tidak ada firman. Dan juga tidak ada salib. Oh jangan yang susah-susah. Yang seneng-seneng. Yang hura-hura. Tidak mau yang sengsara daging. Saya mau katakan, kalau saya dan saudara beribadah sampai merasa sengsara daging, itu yang betul. Itu ada salib, ada pengajaran. Jangan, ini saku, banyak ibadah pelayanan sekarang. Banyak ibadah pelayanan. Saja, tetapi menolak kuasa ibadah. Menolak pengajaran benar, menolak salib. Sehingga ibadahnya hanya secara lahiriah. Dan tidak mengalami keubahan hidup. Tidak mengalami keubahan hidup. Tidak lahir menjadi manusia baru seperti Yesus. Tidak mengalami lahir baru menjadi manusia baru, manusia sempurna seperti itu. Tetap saja. Tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. Tetap saja. Nah, 18 ini kalau dijabarkan 666. Dicap 66. Ada di dalam bait Allah, tapi dicap 666. Ironis, tragis. Karena kesalahan kami hamba Tuhan. Menolak firman pengajaran benar, menolak salib. Wah biar kaum muda senang.
Nggak usah firman. Oh, kalau ada firman sedikit aja, selesai. Ketawa-ketawa aja, lawak-lawak, selesai. Nggak usah salib, yang seneng-seneng aja. Hura-hura aja. Memang beribadah, tapi secara lahiriah. Sehingga tidak pernah mengalami keubahan. Seperti Herodes tidak pernah mengalami keubahan. Dia menolak firman. Tidak pernah mengalami keubahan. Tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat yang dicap 666. Menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan. Bukan menjadi sama dengan Yesus, tapi menjadi sama dengan antikris yang akan dibinasakan. Kalau baca Lukas 13, ada perempuan bungkuk di bait Allah berapa tahun? 18 tahun. Sama. Di bait Allah semua. Ini kasihan. Kita mengatakan kasihan orang di luar Yesus. Padahal lebih kasihan orang di dalam Yesus, tapi ibadahnya secara lahiriah. Tidak ada firman, tidak ada salib. Dia tidak berubah. Tetap manusia darah daging yang hanya menjadi antikris dicap 666 dan akan binasa juga selama. Tidak bisa bersekutu dengan Yesus. Semoga kita mati. Ini saja akibat sikap negatif terhadap Tuhan. Makanya kaum muda dalam saat-saat mendengar saya sebagai seorang gembala. Saya baru datang tadi. Tapi sebagai seorang gembala saya harus bertanggung jawab. Entah capek, enggak capek, saya harus tanggung jawab. Dalam pemberitaan firman. Saya harus tanggung jawab dalam pemberitaan firman. Tidak seenaknya. Ganti saja. Oh jangan. Itu bukan makanan. Ya. Mengapa banyak orang yang tidak mau satu orang yang khotbah? Karena camilan. Lawaknya itu aja camilan. Bosan kalau camilan. Kalau makanan, enggak bosan. Kalau bosan dekat dengan tanah. Katanya. Kalau bosan makan, biar masih muda, sudah dekat dengan tanah. Dekat dengan tanah. Ayo, sungguh-sungguh. Saya sangat menghargai pemberitaan firman. Berusaha sungguh-sungguh di bawah kaki Tuhan. Saudara juga, ayo sungguh-sungguh. Jangan seperti Herodes, nasibnya, bahkan keluarganya habis. Nasibnya habis, keluarganya habis. Akhirnya, yang ketiga, akibat ketiga, mati rohani. Mati rohani, kering rohani. Tidak ada kepuasan, tidak ada kebahagiaan. Mati rohani, kering rohaninya. Tidak ada kepuasan, tidak ada kepuasan. Sehingga banyak mencari kepuasan di dunia, hati-hati. Banyak kaum muda melayani, tapi nanti pulang pelayanan kemana? Cari kepuasan-kepuasan di dunia. Nah ini, mati rohani, kering. Sampai binasa. Ya. Secara lahir, sekalipun Herodes secara roh jasmani hidup dalam kemakmuran dan hiburan raja, namanya raja. Ya. Herodes secara jasmani hidup dalam kemakmuran dan hiburan. Secara jasmani hidup dalam kemakmuran, dalam hiburan-hiburan. Tetapi secara rohani mengalami kematian rohani. Tidak puas terus. Tidak puas. Tidak bahagia. Tidak bahagia. Kau muda mau melanglang buana kemana di dunia ini? Mau cari di mana kepuasan? Tidak ada. Kecuali di dalam firman Allah. Kalau meja diisi 12 roti, itu baru puas. Amin. Baru puas. Di mana-mana tidak bisa cari. Herodes sudah ada hiburan, kemakmuran tiap malam, tiap pagi mungkin. Tetapi dia mati rohani. Mengalami kematian rohani. Kering rohani. Tidak puas, tidak bahagia, dan mengarah kepada kematian kedua, neraka selama-lamanya. Neraka selama. Nah begitu sikap mendengar firman ini menentukan nasib kita, nasib saya, nasib saudara kaum muda. Sungguh-sungguh. Karena Herodes mempunyai sikap negatif terhadap firman, terutama firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Maka Herodes tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tidak pernah bertemu. Tidak pernah bersekutu dengan Yesus. Terpisah selama-lamanya dengan Yesus. Binasa selama-lamanya. Tidak pernah ketemu Yesus. Tidak pernah bersekutu. Ayo. Banyak kita mengatakan, ayo kita datang pada Yesus. Tapi kalau tidak mau firman, tidak bersekutu. Seperti Herodes. Bersekutu dengan Yesus itu dimulai bersekutu dengan firman Allah. Amin. Terutama firman pengajaran. Pada mulanya adalah firman. Logos, firman pengajaran.
firman pengajaran yang benar. Logos adalah pribadi Allah sendiri. Dan menjadi manusia itulah Yesus. Nah, itu bersekutu dengan Yesus. Bersekutu dengan logos firman pengajaran. Meja roti sajian. Semoga kita mengerti. Inilah Herodes gagal bersekutu. Herodes gagal bersekutu. Terpisah selama-lamanya dengan Yesus. Binasa selama-lamanya. Sekarang yang kita ambil contoh sikap dari Yohanes Pembaptis. Itu sikap positif. Sikap Yohanes Pembaptis saja terhadap firman Tuhan adalah sikap yang positif. Ya, sikap Yohanes Pembaptis terhadap firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua adalah sikap yang positif, yaitu tetap pegang teguh dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, apapun resikonya. Berani dengan tegas untuk menyampaikan, kalau kita bersaksi, kalau Yohanes menyampaikan firman pengajaran yang keras, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, apapun resikonya. Nah, ini yang disebut bersekutu dengan Yesus. Ini sikap Yohanes Pembaptis. Saudara, sikap Yohanes berani, saudara. Dia tetap pegang teguh dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata, apapun resiko. Tetap berani menyampaikan firman Allah dengan tegas. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang dengan tegas. Apapun resikonya. Ini yang disebut bersekutu dengan Yesus. Ada persekutuan dengan firman. Tidak mau dipisahkan. Tidak mau dipisahkan. Saudara, bisa saja Yohanes menarik perkataannya. Sekarang banyak suku pejabat menarik perkataan baru. Oh itu begini, oh itu begitu. Tidak jadi. Yohanes bisa saja. Begitu tahu Herodes ngamuk, istrinya ngamuk, anak. Wah bisa dia. Datang di mana, di kota di situ. Dekat istana. Salah, tidak, salah. Saya ngomong salah, padahal benar. Salah. Bisa saja. Supaya dia selamat secara tubuh. Selamat, saudara. Tapi jadi antikris nanti binasa selama. Menyangkal Yesus. Bukan bersekutu. Kalau tahu pengajaran yang benar lalu kita salah-salahkan. Itu bukan bersekutu dengan menjadi antikristus. Melawan Tuhan. Bukan bersekutu dengan Yesus. Melawan Yesus. Nah ini ayo jangan takut. Hari-hari ini. Mari. Ya. Yohanes Pembaptis harus dipenjara. Dipenggal kepalanya, tetapi menerima kuasa kebangkitan dari firman pengajaran, dari pribadi Yesus, pengajaran benar. Menerima kuasa kebangkitan dari firman pengajaran benar, dari pribadi Yesus. Dibangkitkan bersama Yesus selamanya. Yohanes 8 ayat 11. Kebalikan dengan Herodes. Herodes secara tubuh makmur. Hiburan semua, tapi dia mati rohani, binasa selamanya. Yohanes Pembaptis sengsara, dipenjara, dipenggal karena firman pengajaran benar. Karena Yesus. Tapi dia akan dibangkitkan. Tidak mengalami kebinasaan. Hidup kekal bersama Yesus selamanya. Yohanes 8, kita cari 51 kalau tidak salah. Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 ayat yang ke-51. 51. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Tidak mengalami maut. Dia mati secara tubuh, dipenggal mati. Tapi dia dibangkitkan. Saat Yesus datang dia dibangkitkan. Untuk menerima hidup kekal. Bersekutu dengan Yesus selama-lamanya. Hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Herodes terpisah dengan Yesus selama-lamanya. Ayo sekali lagi sikap terhadap firman. Itu persekutuan kita dengan Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita hargai ibadah mulai dari berdoa. Menyanyi. Ayo semangat menyanyi. Ayo kita puji Tuhan. Saudara, mari. Tetapi aku lanjut sampai pemberitaan firman. Seringkali kaum muda salah.
Waktu nyanyi senang, main musik sampai beruap-uap. Waktu firman sudah loyo. Wah, ini sama dengan yang di alun-alun di mana-mana. Bukan bersekutu dengan Yesus. Tapi hanya emosi semuanya. Tapi kalau saat kita berdoa, mulai dari awal berdoa, menyanyi semangat, semua semangat, sampai dengar firman semangat. Itu betul-betul bertemu Yesus. Amin. Bersekutu dengan Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ayo, Herodes nasibnya terpisah. Yohanes Pembaptis bersekutu dengan Yesus selama-lamanya. Sikap kita, sekarang sikap kita. Kita semua harus memiliki sikap positif terhadap firman pengajaran benar. Seperti Yohanes Pembaptis. Yaitu tetap pegang teguh dan taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Apapun resiko. Apapun resiko. Saya itu diuji seringkali. Sudah mengalami ujian, ikut ujian, diuji lagi. Ujiannya lagi nasional lagi. Nah, iya kan? Kalau siswa kelas 6, siswa-siswi kelas 6, SMP, SMU mengalami ujian nasional. Hebat. Dan saat ujian nasional diuji lagi. Oh, diuji loh, bagaimana diuji lagi? Pengawasnya pura-pura keluar lah. Ya, mungkin baca koran tinggi-tinggi. Wah, sehingga memberi kesempatan. Kasihan kalau tidak lulus. Nah, bagaimana kita diuji? Ayo, pegang teguh taat. Atau kesempatan. Herodes. Kalau kesempatan Herodes. Secara tubuh, hebat. Tapi dia sebenarnya mati. Sebenarnya mati. Ayo kaum muda, sungguh-sungguh. Sekarang kita harus seperti Yohanes Pembaptis. Taat, pegang teguh dan taat dengar apapun. Dan dengan berani bersaksi pekerjaan firman yang sudah bekerja dalam hidup kita. Mungkin secara jasmani kita ditolong. Ayo bersaksi. Ini landasan. Seperti naik tangga. Kalau kita di tangga pertama, ditolong. Aduh, bersaksi. Saya ditolong. Mungkin kecil-kecilan. Ditolong. Satu waktu akan berkelanjutan. Tangga kedua. Amin. Tangga kedua. Bersaksi lagi. Ini semua karena Tuhan. Bukan saya. Karena firman. Meningkat. Baik jasmani, rohani. Meningkat. Tapi kalau baru dikasih. Tidak bersaksi ya. Selamanya tidak akan naik. Tidak akan naik. Cukup sekian dan terima kasih kata Tuhan sudah. Sudah cukup. Jadi kalau kita saksikan untuk menolong orang lain. Tangga itu akan naik. Ayo kesempatan. Mulai belajar di dalam gereja teman sendiri. Mulai. Makanya dibuka kesempatan bersaksi kaum muda. Belajar ini. Teman sendiri nanti mulai belajar di luar. Terang itu di dalam rumah. Di dalam rumah dulu. Rumah tangga. Di depan semua orang. Di gereja. Nanti di mana-mana. Kita menjadi terang. Bersaksi. Apapun resikonya. Apalagi cuma resiko malu. Herodes resikonya nih. Hek. Tahu hek? Dipenggal. Enggak peduli, tetap enggak halal kamu. Mengambil istri orang lain enggak halal kamu. Enggak pernah dicabut. Tetap. Habis. Kita cuma malu. Loh. Bagaimana? Siapa malu mengaku namaku? Di depan orang aku tidak mau mengaku. Sederhana. Mari, sederhana. Kita bersaksi. Saya beri sarana juga. Kalau tidak berani tulis om yang baca. Nama, kelas. Saya baca. Kesaksiannya boleh. Kalau bagus masuk majalah mana? Seluruh Indonesia sampai luar negeri. Masuk. Orang yang baca, bukan orang. Saya membaca kesaksian terus. Luar biasa. Kalau aku belum tentu. Luar biasa. Belajar juga saya. Begitu ya. Belajar juga. Dari kesaksian-kesaksian. Ya, ayo. Seperti Yohanes Pembaptis. Kalau firman benar mengerjakan doa, ayo bersaksi. Ayo pegang teguh, taat apapun resiko. Bersaksi. Semoga kita bisa mengerti. Malam ini saja. Dan kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan dari firman pengajaran
yang benar. Suara sangkakala, suara anak Allah. Kita mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Nah, hasilnya. Mari pertama. Yohanes 5, 24 sampai 25. Yohanes 5, 24 sampai 25. Yohanes 5, ini kuasa kebangkitan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup. Yohanes Pembaptis mati memang, dipenggal, tapi dia berpindah kepada hidup kekal. Terus 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Sudah tiba sekarang bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka mendengarnya akan hidup sekarang malam ini. Loh, saya hidup Om. Belum tentu. Ya, ini sekarang. Hasilnya masa sekarang, malam ini. Siapa yang mati, orang mati mendengar firman pengajaran yang keras, suara anak Allah, suara sangkakala, akan dibangkitkan hidup. Akan berpindah dari maut kepada hidup. Sekarang, malam ini. Saja, artinya secara rohani, orang mati itu adalah orang yang hidup di dalam dosa. Enjoy di dalam dosa. Sudah, tidak mau ngaku lagi. Enjoy di dalam dosa. Ya, dan tidak mau sadar, tidak mau ngaku. Tahu dia dosa. Tahu nyontek itu dosa. Tapi kalau aku tidak nyontek, jelek terus aku. Ya terus enjoy sudah. Enjoy sudah dalam dosa. Nah, ini. Tapi kalau mendengar, orang yang hidup dalam dosa, enjoy dan sampai puncaknya dosa, hati-hati. Puncak dosa-dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Dosa seks, dosa kawin mengawinkan, hati-hati. Penyimpangan seks, homoseksual, hati-hati. Seks pada diri sendiri dan lain semua, hati-hati. Kalau sudah enjoy, mati. Secara rohani mati seperti Herodes. Tinggal masuk neraka. Mati rohani, masuk kematian kedua neraka. Tetapi, jika mau mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, akan dipindahkan dari maut kepada hidup kekal. Artinya apa? Dipindah dari maut kepada hidup kekal. Artinya dia mengalami penyucian. Ditusuk oleh pedang. Mengalami penyucian oleh firman pengajaran yang benar. Pedang firman. Mengalami penyucian oleh pedang firman. Sehingga ditusuk sadar akan dosa. Mengalami penyucian oleh pedang firman. Yaitu sadar akan dosa. Menyesal akan dosa. Kemudian mengaku dosa. Kepada Tuhan vertikal. Kepada sesama horizontal. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu berpindah malam ini juga. Mau dosa najis, mau dosa jahat, mau seperti Herodes, terserah. Tapi kalau mau mendengar dan dengar-dengar. Sampai sadar akan dosa. Menyesali dosa-dosa. Mengakui dosa-dosa. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi hidup benar dan suci. Maka dia berhak mendapat hidup kekal. Amin. Sekarang. Tidak tunggu besok, lusa. Sekarang. Ini kekuatan firman pengajaran. Masa sekarang. Secara rohani. Ayo. Dosa apa saja. Kalau masih mau dengar firman. Disucikan. Kita sadar, nyesal, ngaku. Tinggalkan dosa, hidup benar, suci. Sudah berpindah dari maut kepada hidup kekal. Ini secara rohani. Sekarang. Masa sekarang secara rohani. Sekarang masa sekarang secara jasmani. Secara jasmani. Roma 4:17. Roma 4:17. Ini dari mati jadi hidup. Dari tidak ada jadi ada. Itu kekuatan firman. Secara jasmani. Kalau rohani dosa-dosa sudah diakui. Hidup benar suci. Jasmani ditolong juga oleh Tuhan. Amin. Jasmani ditolong. Roma 4:17. Seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada jadi ada. Apa yang mati jadi hidup. Itu kekuatan firman. Amin. Kuasa kebangkitan. Secara jasmani. Secara jasmani. Firman pengajaran benar sanggup. Kuasa kebangkitan dalam firman. Pedang firman sanggup. Mengadakan yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara hidup kita. Tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara hidup.
Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada menjadi ada. Om berulang kali bercerita. Saya tidak bisa makan, tidak bisa minum. Tidak punya uang sepeser pun. Pertama-pertama melayani Tuhan. Saya bertekad tidak mau hutang. Hamba Tuhan tidak boleh hutang. Tidak boleh minta. Apalagi mencuri. Saya bertekad. Kalau Tuhan izinkan aku 40 hari begini, ya sudah mati paling aku. Sudah cukup, selesai tugas Tuhan. Dari Tuhan. Tapi ini firman. Kalau masih mau dipakai. Firman menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yes. Saya tidak pernah telepon. Tidak ada HP dulu tahun 90-an. Tidak ada. Tidak pernah ngomong kakak. Ngomongin enggak pernah. Saya diam. Tapi Tuhan kirim. Saya dulu guru. Jadi murid saya yang sudah lulus. Sudah mau sarjana. Dulu saya guru di SMA. Sudah mau sarjana, ini kira-kira 4 tahun kami tidak ketemu. Datang ke rumah saya. Datang, saya sendirian. Kontrak, sisa kontrak. Sebagai guru dulu saya sendirian. Datang. Wah, saya malu. Dia ngomong cerita. Air putih aja saya tidak punya. Untuk disuguhkan. Aduh, kok tidak cepat pulang. Ya, tidak pulang-pulang. Terakhir dia minta maaf. Minta maaf saya, Pak. Kenapa? Saya les dulu tidak pernah bayar. Oh ya tidak apa-apa, sudah. Lupakan sudah. Enggak, sekarang saya mau bayar. Satu amplop besar. Ya, saya butuh 1.000 saja tapi ratusan kali itu saya dibayar tahun 90. Wah, itulah. Saya yakin tidak ada menjadi ada untuk memelihara kita. Amin. Amin. Tidak ada. Ayo, tidak ada kemampuan dalam bersekolah. Ya memang dilahirkan kurang, otak kita kurang mampu. Oh, jangan putus asa. Yang menciptakan kita Tuhan, firman Tuhan, amin. Dia bisa menolong kita. Dia bisa. Yang tidak ada menjadi ada. Untuk memelihara, tidak ada kemampuan, ada kemampuan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mati menjadi hidup. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua bisa tertolong oleh Tuhan. Nah ini kuasa kebangkitan dari firman. Secara rohani kita mau disucikan. Tinggalkan dosa, hidup benar suci. Secara jasmani otomatis. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Otomatis. Tuhan tolong. Terakhir. Satu ayat lagi. Untuk masa depan. Bukan cuma masa sekarang. Malam ini. Bukan. Untuk masa depan. Bahkan sampai kedatangan Yesus kedua kali. Yohanes 5 ayat 28. Tadi kamu mendengar firman sekarang ini. Ya, tadi itu Yohanes 5 ayat 24. Ya. Ayat 25, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Ini yang tadi, sekarang. Sekarang. Ya. Yang ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu. Ini akan datang. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Dan mereka telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sampai di kuburan pun masih berguna mendengar firman. Amin. Sampai di kuburan. Bukan cuma di dunia. Sampai meninggal dunia. Sampai kedatangan Yesus. Jadi masa depan. Untuk masa depan sampai kedatangan Yesus. Pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Akan terdengar suara sangkakala. Yang keras, firman pengajaran keras yang terakhir. Dengan kuasa kebangkitan. Untuk apa? Yang pertama, membangkitkan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis. Orang-orang yang mau taat, pegang teguh taat, mau bersaksi tentang firman. Sehingga dia hidup benar, hidup suci. Ini. Sekalipun tubuh mati akan dibangkitkan. Ini saja akan membangkitkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Yang sungguh-sungguh menghargai firman. Yang sungguh-sungguh hidup benar suci. Dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan seperti Yesus. Satu. Kedua. Semoga kita berdoa malam ini. Semoga kita tidak usah mati. Tidak usah dikubur. Ada orang yang hidup sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Nah, kalau kita hidup sampai Tuhan datang. Hidupnya seperti Yohanes Pembaptis pun. Taat pada firman, pegang teguh bersaksi. Kita
di hidup benar suci diubahkan terus. Maka saat sangkakala, kita yang masih hidup, yang taat pada firman, pegang teguh taat, bersaksi tentang pedang firman, kita mengalami hidup suci, hidup benar suci diubahkan. Maka saat itu dalam sekejap mata kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Yang mati dalam tubuh kemuliaan, yang hidup dalam tubuh. Keduanya menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Bersama dia, bersekutu dengan dia selama-lamanya. Bertemu dengan Yesus selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Jangan seperti Herodes gagal. Sampai pun Tuhan datang gagal. Dia binasa. Tapi kita seperti Yohanes Pembaptis. Mungkin diizinkan meninggal. Mungkin diizinkan hidup sampai Tuhan datang. Tidak masalah. Tapi keduanya akan bertemu dengan Yesus selamanya. Saja. Jadi jangan pernah bilang, kuburan tempat peristirahatan terakhir. Enggak. Bagi orang Kristen bukan. Tempat peristirahatan sementara. Sementara. Sebab nanti sangkakala terakhir. Dia akan dibangkitkan bertemu dengan Yesus selama-lamanya. Saja. Semoga kita bisa mengerti. Ayo malam ini ada firman, ada Yesus. Berarti ada mujizat di tengah-tengah kita. Amin. Asal mau dosa kita disucikan. Kita mau ngaku. Yang rohani kita ditolong. Yang jasmani akan ditolong. Tidak ada jadi ada. Mustahil. Mungkin menghadapi tadi. Tidak ada menjadi ada. Mustahil menjadi tidak mustahil. Mungkin pekerjaan. Mungkin sekolah. Studi kita. Masa depan. Aduh hancur Tidak mungkin Bisa. Mungkin semua mungkin. Bisa terjadi. Tuhan tolong kita semua. Oke? Ya, mujizat masih ada. Mari, mujizat masih ada di tengah. Dia yang berfirman, dia mengadakan mujizat. Mari, sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Mujizat masih ada. Mari. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mujizat masih ada. Mari, segera. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Firman-Nya ajaib bagi kita. Sungguh-sungguh semua. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Dia berfirman, tidak ada menjadi ada. Mustahil menjadi tidak. Malam ini, saat ini juga. Tuhan Engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Yang gagal, yang najis, yang kotor, ayo datang kepada dia. Perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi. Sungguh ku percaya. Yang sudah hafal tundukkan kepala. Yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kor dengan tundukkan kepala. Tutup mata. Tuhan tahu keadaan kita. Sampai pun seperti Herodes, sudah jahat najis.
atau gagal dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masa depan, mati, tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apa. Tuhan tolong, firman-Nya menolong lagi. Yang berhasil jangan sombong, mengaku semua dari Tuhan, dari firman-Mu Tuhan. Jangan sampai saya jatuh Tuhan, tolong saya. Sungguh-sungguh Herodes ingin bertemu Tuhan. Kita juga malam ini lagi. Siapa mau ingin bertemu Tuhan, dijamah Tuhan, mau menyerahkan hidupnya, yang gagal dan lain-lain, yang berhasil mungkin, semua mau diserahkan. Datanglah ke depan. Satu orang saja tidak apa-apa, jangan ikut-ikut. Yang butuh saja, satu orang tidak apa-apa. Tuhan tidak butuh jumlah, tapi Tuhan melihat kebutuhan kita. Satu orang, bahkan orang gila gigi rasa dia datang ke sana. Haleluya. Yang lain boleh berlutut, boleh duduk, terserah di tempat masing-masing. Ayo, masih ada kesempatan. Di atas masih bisa. Yang di atas masih bisa. Jangan gengsi. Siapa tahu malam ini, sekarang juga. Sekarang ini sudah tiba saatnya, sekarang ini. Haleluya. Haleluya. Berdoa kepada Dia, menyeru kepada Dia. Haleluya. Dengan keyakinan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Jamah Yesus, jamah kami Yesus. Kami mau bertemu Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasta, ya lawasta. Ya lawasta, ya lawasta, ya lawasta. Ya lawasta, ya lawasta. Haleluya, jamah Tuhan, mujizat terjadi malam ini. Mujizat terjadi, sudah tiba saatnya Tuhan. Kalau yang lain sudah ditolong, saatnya kami malam ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, mujizat terjadi. Yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai jika Engkau datang kembali. Mujizat terakhir kami sempurna. Seperti Engkau, layak bertemu Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak biarkan kami, Engkau tolong kami. Engkau lawat kaum muda baik yang datang di bawah, di atas semua, yang di tempat duduk masing-masing, Engkau lawat semuanya Tuhan. Engkau jamah semuanya. Terima kasih. Syukur kepada. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya, haleluya. Ayo, jangan bimbang seperti Herodes laku. Yakin kepada Dia. Yakin Dia sudah mati bagi kita. Yakin Dia mampu mengadakan yang tidak ada menjadi yang mustahil. Terutama secara rohani, sejagat senajis apapun. Tuhan tolong kita. Yang jasmani hanya mengikuti saja. Yang jasmani hanya ikut. Yang jasmani bonus, bukan utama, hanya bonus. Yang rohani Tuhan tolong. Ayo, angkat dua tangan ke atas, serahkan hidup kepada Dia. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah hamba Tuhan. Tak layak apa-apa, tak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. 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 Pegang kami semua Tuhan. Pegang kami semua, kami ingin bersekutu dengan Engkau. Jangan lepaskan kami. Biar hari-hari ini kami menghargai firman-Mu. Mendengar dan dengar-dengaran pada firman, menyaksikan firman-Mu Tuhan. Supaya kami tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap di dalam tangan Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali Tuhan. Kami tetap bersama Engkau selama-lamanya.
Jangan terpisah seperti Herodes. Tuhan tolong. Dan secara jasmani Engkau tolong juga kami. Mujizat terjadi, kami percaya. Turunkan tangan. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Engkau dengar seru doa kaum muda. Engkau tolong juga kami semua. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Pengangkatan bidang jasmani rohani. Sampai diangkat di awan-awan permai. Kaum muda yang sudah undur dari Tuhan, baik di sini, di WN4 Surabaya, Suprapto Medan, baik dimanapun, Engkau tarik kembali Tuhan. Jiwa baru Engkau pertambahkan, Engkau tolong. Yang berlibur Engkau tolong juga, Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati kaum muda semua yang bekerja dengan berkat-berkat dari surga Tuhan. Buka jalan, hutang piutang Tuhan Engkau tolong semua. Oh, kelancaran pekerjaan Engkau tolong semua. Engkau memberkati. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi. Menghadapi Tuhan kenaikan kelas, menghadapi kelulusan, mujizat terjadi Tuhan. Menghadapi skripsi, tesis, disertasi, semua Engkau tolong juga Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tolong semua. Terima kasih. Beri pergaulan terbaik Tuhan bagi kaum muda. Beri perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu, yang ada buah-buah pengajaran. Kuatkan, teguhkan kaum muda. Beri masa depan yang berhasil, indah di dalam Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kaum muda dipakai oleh Tuhan. Untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Sampai Tuhan datang dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Hidup benar, hidup suci. Sampai sempurna Tuhan. Kami teringat. Orang tua kami masing-masing dimanapun berada, kami belum bisa membalas apa-apa Tuhan. Tuhan balaskan berkat kepada mereka, terutama selamatkan mereka semua. Kami teringat gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami Tuhan. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Tuhan pakai dalam pengajaran yang benar. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di sana. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan dijalankan. Untuk nias sudah? Sudah. Belum. Untuk nias belum ya? Bendara? Belum ya? Baik. Malam ini kita persembahkan untuk persekutuan tubuh Kristus di Pulau Nias. Tanggal 23, 24, 25 Juni yang akan datang. Tuhan bukan untuk ongkos tapi untuk membantu panitia yang menampung hamba-hamba Tuhan dari manapun juga. Baik, Tuhan memberkati semua. Mari kita nyanyikan. Tetap tadi mujizat bersih. Segera. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat dalam hidupku. Sempurna satu berikan jiwaku. Mujizat masih ada. Kor sekali lagi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Puji Tuhan.
kebaktian kita untuk di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang di sini dan di Suprapto 2 ABC Medan. Besok pagi 7:15 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Ya, ini ada nilai tambah, ya. Tuhan memberkati. Kemudian hari Selasa doa penyembahan jam 5:15 akan digabung dengan doa puasa jam 9 pagi, jam 12 siang dan jam 5:15, ya. Kemudian hari Rabu kaum wanita remaja putri jam 7:30. Ayo yang libur-libur, kaum mudi ini, ayo gunakan menyembah Tuhan banyak untuk orang tua, untuk diri sendiri, untuk masa depan. Daripada gosip-gosip BBM, lebih baik menyembah Tuhan, ya. Tuhan akan memberkati. Kemudian hari Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15 sore. Dan Sabtu kaum muda remaja 5:15. Ajaklah kaum muda lain datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Dan di WR4 Surabaya, itu mereka di WR4 Surabaya mendengar juga. Besok sore jam 6:04 ibadah kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati, ajaklah teman-teman datang. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30 sore. Dan hari Rabu doa penyembahan 5:30 sore. Sabtu bersamaan kita jam 5:04 kaum muda remaja. Baik di Medan juga bersamaan kita. Baik, Tuhan memberkati. Ajaklah teman-teman untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Kemudian doa juga untuk kebaktian persekutuan di Pulau Nias pada Juni yang akan datang. Juga persekutuan di Medan bulan Juli akhir yang akan digabung dengan reuni Lembaga Pendidikan Alkitab Kristus Ajaib di Parapat, di Danau Tobanya. Jadi kebaktiannya di Medan, di Hotel Danau Toba, di Medan. Tapi nanti satu hari kita di Danau Tobanya, di Parapat. Baik, didoakan. Kalau mau ikut nabung mulai sekarang. Nabung, ya. Baik, Tuhan memberkati. Kalau akomodasi ditampung secara cuma-cuma, ongkosnya bayar sendiri. Ya, baik, Tuhan memberkati. Mohon doa untuk perjalanan nenek dan keluarga yang akan berangkat dari Lombok ke Singapura untuk berobat. Doakan kesembuhan nenek saya dari Dr. Davin di Mataram, Lombok. Baik, Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 12 sampai 19 Juni. Harvin Adriti 12 Juni, ya, hari Jumat yang lalu. Gabriel Kartika Wijaya, Gebi, Surabaya, 14 Juni besok. Stefanus Endra, Surabaya, 14 Juni besok. Daniel Charles Karsonik, 15 Juni. Ibu Delina Juni Artalubis, Medan, 15 Juni. Andreas Juka Endung Muku, Dokter Andreas, ya, Muku, 16 Juni. Regina Siombing Rey di Surabaya, 16 Juni. Inyoman Dena Arunika 17 Juni, Evan Adiatma Arundaya 19 Juni, Elena Rike Audria 19 Juni. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Kami berdoa buat nenek dari Davin, Engkau jamah Tuhan, sembuhkan dia. Perjalanan dari Lombok ke Singapura, Engkau juga jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tangan Tuhan yang menjamah nenek ini, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Kaum muda yang sakit, Engkau jamah juga, Engkau tolong semua. Yang berulang tahun, mulai tanggal 12 dan seterusnya, yang disebut nama, tidak disebut nama, Engkau beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dari surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau jawab doa kami, Engkau membalaskan berkat atas pengorbanan kaum muda apapun bentuknya. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan beserta kami, tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan besok pagi di sini dengan setia, di Surabaya, di Medan dengan setia, besok sore di Surabaya dengan setia. Semuanya Tuhan, tidak ada yang terhalang. Tuhan buka jalan semuanya. Terima kasih. Latihan kur kaum muda Surabaya, Malang, Tuhan memberkati juga. Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.